Nyatakannya adalah aner, laki-laki, bukan antropos, manusia pada umumnya. Aner itu laki-laki. Padahal kalau kita baca terus, sosok pertama di Makedonia yang menyambut Injil siapa? Bukan laki-laki. Melainkan perempuan. Lydia, seorang penjual kain ungu. Dan yang lucunya bukan penduduk asli. Bukan Makedon. Melainkan perantau dari kota Tiatira di Asia. Yang menurut tuturan sebelumnya menolak kehadiran Paulus. Dia mau ke Asia, baik di barat, selatan, tidak boleh. Namun perempuan Asia itulah yang ternyata menjadi alamat karya Yesus di Filipi, provinsi Makedonia. Tertulis di ayat 14, Tuhan membuka hati Lydia, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Iman Lydia pun serta-merta aktif, langsung operasional. Ia dibaptis bersama seisi rumahnya, dan ia membuka rumahnya bagi rombongan Paulus. Dia berkata, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Tembok-tembok sosial dan budaya runtuh seketika, dan dimulai dari rumah itulah Injil berkembang di Filipi. Menghasilkan jemaat yang militan, kalau kita baca surat Filipi. Saudaraku, kisah suci menuturkan bahwa Lydia mendesak Paulus dan rekan-rekannya untuk tinggal bersamanya dan menerima keramah tamahannya. Dia mendesak Paulus. Nah, kalau kita baca Alkitab dengan cermat, kita akan mendapati bahwa kata mendesak ini cuma muncul di dua tempat. Yang pertama di sini. Di rumah Lydia, kata mendesak ini muncul. Dia mendesak Paulus untuk tinggal di sana dan menerima keramah tamahannya. Di tempat lain, satu-satunya tempat lain di mana kata ini muncul dalam perjanjian baru adalah Lukas 24 ayat 29. Ketika setelah Yesus bangkit, lalu berjalan bersama dua orang murid dari Emmaus, masih ingat ceritanya? Sampai malam hari, Yesus mau meneruskan perjalanan, mereka mendesak dia untuk tinggal bersama mereka malam itu. Kata yang dipakai, bahkan bahasanya persis, mirip sekali. Dan kita tahu, penulis Injil Lukas dan penulis Kisah Para Rasul adalah orang yang sama. Bagi saya ini bukan sekadar kebetulan. Ini punya muatan teologis tersendiri. Seakan penulis ingin mengatakan bahwa persekutuan dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati berlanjut di dalam Kisah Para Rasul. Dan itu dimulai dari rumah seorang perempuan bernama Lydia. Dengan kata lain, kisah ini mau menegaskan bahwa Lydia bukan sekadar beragama Kristen, tetapi dia sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Paulus dipakai oleh Tuhan untuk memuridkan. Atau lebih tepat saya katakan, pelayanan Paulus tidak lain daripada kiprah Yesus yang tidak pernah berhenti merekrut murid-murid yang baru. Salah satunya Lydia. Dan itu sebabnya pemuridan terus terjadi sampai hari ini. Bukan karena saudara dan saya yang hebat, tapi karena kiprah Yesus memang belum selesai. Amin. Kiprah Yesus belum selesai. Dia yang mencetuskan visi. Dia yang menghisap kita ke dalamnya. Dia yang menggerakkan hati kita. Dia yang memadukan hati kita. Dari mereka menjadi kami. Dia yang memadukan gerak langkah kita. Dan dia yang menjangkau orang-orang untuk menjadi murid sejatinya. Itulah kisah para rasul. Kisah roh Yesus. Kisah Yesus yang tidak pernah berhenti memuridkan isi dunia ini.
Saudara sekalian, apalagi yang kita bisa katakan tentang visi yang kita rayakan hari ini. Bagi saya, visi itu tetap misterius. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Di dalam kedalamannya yang tak pernah dapat diukur. Di dalam kekayaannya yang tak pernah dapat dihitung. Visi itu, visi berusia setengah abad itu, terbuka untuk terus dikaji kembali. Ditafsir kembali. Dimaknai kembali. Dituangkan kembali. Makin tajam sesuai situasi dan kondisi zaman. Saya bayangkan ketika rombongan misi Paulus merenungkan peristiwa di Filipi, mimpinya sosok laki-laki yang muncul sosok perempuan. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Yang terjadi, Lydia, begitu dia percaya kepada Yesus, imannya langsung operasional. Dia ajak seisi rumahnya dibaptis dalam nama Yesus. Siapa laki-laki misterius yang muncul dalam penglihatan itu? Perlu ditafsirkan, perlu dimaknai, dikaji kembali, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Bagi saya, laki-laki Makedonia itu adalah Lydia. Laki-laki Makedonia itu adalah kepala penjara yang mengalami guncangan, bukan saja penjaranya terguncang gempa, tapi batinnya terguncang oleh peristiwa itu. Laki-laki misterius itu adalah orang-orang yang beraneka ragam, latar belakang sosial, budaya, dan itulah yang seharusnya kita cermati di zaman ini. Perkantas sudah punya pelang visi. Pelang itu memberikan petunjuk arah. Alumni yang dewasa. Dan menjadi berkat dalam keluarga, gereja, bangsa dan negara, serta dunia. Namun zaman terus berubah. Apa artinya dewasa? Apa artinya dewasa di zaman serba cepat ini? Di zaman di mana terjadi pemujaan gadget ini. Di tengah generasi Google Generation, di mana terjadi pendangkalan makna di berbagai aspek kehidupan. Multitasking menjadi budaya baru. Apa artinya dewasa? Beberapa waktu yang lalu saya melayani di sebuah gereja di Singapura. Semua bawanya bukan lagi kitab suci, tapi HP suci. Hari itu kebaktian kurang lebih 400 orang. Yang bawa kitab suci cuma 2 orang. Saya. Yang kedua, nah ini yang patut saya syukuri. Seorang ibu, dia duduk di depan, bawa kitab suci. Karena cuma satu-satunya yang bawa kitab suci. Setelah itu saya menyapanya. Bu, semua bawanya HP suci. Mengapa ibu bawanya kitab suci? Jawabannya sederhana. Supaya anak saya tahu bahwa yang saya baca adalah kitab suci. Jelas. Kalau Bapak Ibu ke gereja bawanya HP suci, orang tahu yang sedang Bapak Ibu baca itu apa? Dia sengaja, sampai kapanpun juga dia akan bawa kitab suci. Supaya anak-anaknya tahu. Dia baca kitab suci. Yang dia baca kitab suci. Waktu saya tanya, apa sih kerinduan ibu yang paling dalam? Dia jawab sederhana sekali. Saya rindu anak-anak saya cinta kitab suci. That's all.
Apa artinya dewasa di zaman seperti ini? Google generation. Sekarang sudah ada Google Glass. Ya. Nanti apa lagi? Apa artinya menjadi berkat dalam keluarga? Di mana sekarang 1 dari 4 pernikahan berakhir pada perceraian. Menjadi berkat dalam gereja. Kalau kita tidak menggeluti kehidupan bergereja, bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam gereja? Berkat dalam bangsa dan negara. Saya ingat sekali Kak Tadius pernah mengatakan bahwa seorang nabi selalu memegang 2 tulisan yang penting. Di tangan kirinya ada kitab suci, di tangan kanannya ada koran, bukan koran suci ya, maksudnya berita dunia. Berita, ikuti berita. Sehingga dia mampu menyampaikan pesan itu secara kontekstual. Saya tidak tahu Kak Tadius masih ingat enggak dengan pesan itu, tapi itu saya ingat sampai hari ini. Dan saya berusaha jadi nabi yang baik, Kak Tadius. Terima kasih. Dewasa dalam bangsa dan negara. Berkat. Dan berkat bagi dunia. Apa artinya? Saudara sekalian, visi setengah abad yang lalu itu sangat misterius. Sangat dalam, tak terselami. Sangat kaya, tak terukur. Karena itu harus terus dikaji kembali. Ditafsirkan ulang. Dimaknai. Dituangkan. Makin tajam. Sesuai tantangan zaman. Jadi hari ini sekali lagi, kita bukan sekadar merayakan 44 tahun kiprah perkantas di Indonesia tercinta. Tetapi lebih daripada itu kita merayakan visi misterius. Setengah abad yang lalu. Yang telah melahirkan, menciptakan pusaran arus pengabdian di negeri ini sampai hari ini. Menghidupkan gerakan pemuritan sampai hari ini. Dan yang memanggil kita untuk menghidupinya setiap hari. Visi yang telah menghisap banyak orang, salah satunya Kak Tadius Gunadi. Lebih dari 1/4 abad, lebih dari separuh usia perkantas. Betapa misteriusnya visi itu. Dulu waktu Kak Tadius masih sangat muda, saya masih jauh lebih muda lagi. Omongan-omongan di PMK adalah, kok orang seganteng itu mau jadi staf ya? Ini kan misterius. Nikmatilah misteriusnya visi itu. Visi itu tidak semiskin kata-kata. Tidak sedangkal rumusan. Visi itu begitu dalam. Jangan lihat cuma pelangnya. Selami isinya. Dan untuk itu perkantas harus lebih rajin menggali firman Tuhan. Kekayaan Alkitab itu tiada habis-habisnya untuk kita nikmati. Memaknai hidup kita. Bayangkan, dari sekian banyak ayat yang tadi sudah dibacakan secara luar biasa oleh Roy. Ray. Saya mengulas tidak sampai 1/10-nya. Bayangkan kalau itu semua kita gali, kita ulas. Apakah hidup kita ini tidak lebih dan jauh lebih bermakna? Semangat kita untuk melayani Tuhan semakin menyala-nyala. Tadi ada yang nanya, Bang, itu pakai gelang apa toh itu? Ini gelang remaja. Ada tulisannya, inflame your love, heal the world.
Nyalakan kasih-Mu, sembuhkan dunia. Saya pakai ini karena saya melayani di kalangan remaja. Mereka pakai gelang, saya juga pakai gelang. Tapi yang saya sangat suka dengan generasi muda adalah mereka begitu terbuka dengan Injil. Ya, hidup mereka berantakan ya, tapi mereka begitu terbuka kepada Injil. Saya pikir tidak ada masa yang lebih cerah untuk memberitakan Injil kecuali masa ini. Perkantas sudah memulai sesuatu yang baik. Dan itu telah mempengaruhi negeri ini tanpa kita sadari. Diam-diam visi itu mempenetrasi seluruh sendi kehidupan bergereja, berbangsa, bernegara, berumah tangga. Jadi kalau saya ditanya, Bang Eri kan sekarang sudah tidak di Perkantas. Bagaimana rasanya? Saya cuma jawab, sampai kapanpun Perkantas adalah saya. Jangan cuma Jokowi adalah saya. Perkantas adalah saya. Karena kita semua dimuridkan dan terhisap di dalam visi yang luhur itu. Visi yang misterius itu. Dan saya janji, saya akan berjuang keras menjadi alumni yang dewasa dan menjadi berkat dalam keluarga, gereja, bangsa dan negara, serta dunia. Terima kasih Kak Tadius, karena Kak Tadius punya tempat tersendiri dalam perjalanan kemuridan saya. Saya ingat selalu, di tangan kiri saya harus ada kitab suci, dan di tangan kanan saya harus ada berita dunia. Perkantas adalah Perkantas adalah sama-sama yuk. 1, 2. Perkantas adalah kurang semangat. Jangan sayanya doang. Saya ngomong Perkantas adalah saya, Bapak Ibu, Saudara cuma jawab sayanya aja. Sama-sama. Perkantas adalah saya. 1, 2, 3. Perkantas adalah saya. Ayo kita kepalkan tangan kita. Perkantas adalah saya. Perkantas adalah saya. Dan kita semua berjanji menjadi alumni yang dewasa dan menjadi berkat. Di mana? Dalam keluarga,